Assalamualaikum teman-teman. Jadi pagi ini Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 dan juga 2021 yang dimana mata kuliahnya diampu oleh Ibu Rosi Febriani Daud MIKOM akan mengadakan studi banding ke media online dan juga media cetak loh. Di antaranya ada TVRI, Rilis ID, dan juga Lampung Pos. Teman-teman pengen tahu gimana keseruan kami? Ikutin terus ya. Kali ini kita melewati jalan tol ya teman-teman, karena untuk mempercepat waktu dan juga menjauhi dari kemacetan. Kurang lebih 20 menit di perjalanan tol, kita istirahat dulu ya teman-teman di rest area. Selain beristirahat, kita juga bisa menikmati suasana yang ada di rest area. Setelah istirahat di rest area, kita melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol ITERA Kota Baru, yang artinya kita akan keluar dari jalan tol. Sekarang kita melewati kampus Institut Teknologi Sumatera. Nah teman-teman, di tempat yang pertama kita sudah sampai di TVRI Stasiun Lampung. Kantor TVRI Stasiun Lampung berada di Jalan Waihui, Sukarame, Bandar Lampung.
Di sini kita akan bertemu dengan beberapa pihak dari TVRI Stasiun Lampung. Sekarang kita akan menuju ke ruangan briefing yang ada di TVRI Stasiun Lampung. Dan ini adalah foto orang-orang yang pernah menjadi pimpinan TVRI Stasiun Lampung. Dan ini beberapa penghargaan yang telah diraih oleh TVRI Stasiun Lampung. Dan di sini kita ditemani oleh pihak dari TVRI Stasiun Lampung, yaitu dengan Bapak Saifullah. Dan di sini juga beliau menjelaskan tentang sejarah, visi misi, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa loh. Jadi teman-teman, TVRI Lampung merupakan stasiun televisi daerah yang didirikan oleh Televisi Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Lampung. Dan TVRI Lampung didirikan pada tanggal 12 Juli 1991 dengan nama TVRI Bandar Lampung. Tentang yang baik itu sejarah di sana ya, tentang mungkin ada mitos apa di sana kan ya, itu harus dikuasai dulu. Itu praproduksi, punya shooting strip itu sudah nanti opening punya kamera 1, kamera 2, misalnya ya, punya closing kamera 2, bisa long shot, kamera 1 close up, ya, kamera 3 medium. Sudah Dan di sini kita akan melihat studio yang dimiliki oleh TVRI Lampung. Teman-teman, kali ini kita ditemani oleh Pak Henry dan juga Bu Livi. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Henry. Di sini beliau juga menjelaskan tentang studio yang ada di TVRI Stasiun Lampung. Kita ada di sana studio utama itu untuk program, ada lagi studio untuk podcast, ada lagi studio yang terbuka. Nah, mungkin shelter yang ada di luar sana tadi itu juga bisa kita manfaatkan studio terbuka. Kadang-kadang alam pun kita jadikan studio. Nah, sekarang teman ada di studionya berita. Di sini juga beliau menjelaskan tentang ruangan dubbing dan menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk pengeditan dubbing. Jadi rekam di sini kita ambil di sana juga tidak ada masalah. Dari sini melalui proses editing. Nah, hasil dubbing yang sudah dibacakan tadi, dibacakan oleh presenter, itu kita insert pakai visual. Kita edit dulu. Jadi kalau berita-berita yang kita lihat itu sebetulnya rekaman. Yang lainnya adalah biarnya. Kalau hasil tayangannya itu rekaman. Nah teman-teman, ini dia alat untuk pengeditan dubbing.
Dan ini ruangan tempat dubbingnya teman-teman. Dan ini mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi yang mencoba untuk mendubbing sebuah berita. Setelah itu langsung pengeditannya teman-teman. Selanjutnya, kita ke studio tempat pembawaan berita atau presenter. Dan di sini kita ditemani oleh Kak Satria. Di sini juga Kak Satria menjelaskan tentang alat-alat yang ada di studio. Lalu menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh presenter. Dan juga menjelaskan kapan jam tayang TVRI. Fungsi ini adalah untuk melihat tampilan di TV itu seperti apa. Maka misalnya kayak ada reportase dari penyiar, misalnya dari Pak Kamil ini mau reportase, mau TikTok apa mau dengan penyiar itu kayak laporan. Jadi itu nanti di sini layar nanti ada gambarnya di tampilan TV yang terbagi dua, yang ngaturnya dari kontrol room itu seperti apa bisa terlihat. Jadi penyiarnya memang nggak kita belum ada yang monitor, tapi ya inilah. Tapi mirip lah kayak yang nggak di TV swasta ya. Tapi kita ngeliatnya dari sini. Ada typo, dan sebagainya itu ada proses editing itu di bagian luar sana. Jadi yang dua komputer di luar itu adalah komputer editing. Kalau untuk masalah editing ada sendiri. Di sini juga Kak Satria memperlihatkan contoh skrip yang dibutuhkan oleh presenter. Yang akan dibacakan. Nah, biasanya itu untuk membacakan naskah ini harus dimasukkan ke teleprompter ya biar bisa dibaca. Jadi tugas penyiar selain menyiapkan ini, maksudnya melihat ini, dia harus memasukkan naskah berita ini ke laptop ini agar bisa tampil kalimat-kalimat dibacakan tuh ke teleprompter ini. Jadi gitu, prosesnya dari kita ngambil dari luar, melihat naskah, jika ini ada naskah-naskah yang dibacakan. Nah, fungsi naskah ini kan sebenarnya kalau sudah diketik di sini ya, bisa. Dan sekarang kita akan melihat tempat yang lain teman-teman. Dan tempat yang selanjutnya yaitu ruangan operasional berita. Di ruangan ini kita ditemani oleh Pak Hendri lagi loh teman-teman. Di sini juga Pak Hendri menjelaskan tentang alat-alat yang ada di ruangan loh. Ketiga kartu ini namanya dua. Kalau biasanya kalau kita pakai salah satu, berarti yang terkuat mana? Yang 30. Dan ini kurang lebih penampakan alat-alat yang ada di ruangan operasional. Teman-teman, ternyata kursi yang ada di ruangan operasional itu ada khusus per bidangnya loh. Gambar yang mau di-play segala macam dia ini. Terus yang sini tugasnya adalah untuk operator video, gambar mana yang akan
lagi video operator. Dia yang mempersiapkan gambarnya dari sana tidak di sini, kita standby, tinggal play kan. Di tempat yang pertama, kita sudah selesai berkunjung ya teman-teman. Dan sekarang kita prepare mau ke tempat selanjutnya ya teman-teman. Eits, sebelum kita pulang, kita berfoto dulu ya bersama dengan Bapak Saiful. Dan sekarang kita berangkat untuk ke tempat selanjutnya. Yaps, Rilis ID. Tempat yang kedua, kita ke Rilis ID teman-teman. Di sini, kedatangan kita disambut oleh pimpinan redaksi, Pak Ade Yunarso, pemimpin perusahaan, Mbak Mufidah Bardiah, dan juga bagian keuangan, Mbak Umdatul Hasanah. Di sini, mahasiswa ilmu komunikasi ditemani oleh salah satu staf Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yaitu Pak Yuda. Pak Yuda menjelaskan tujuan kunjungan kami untuk meningkatkan mutu kelembagaan dengan studi langsung ke kantor Rilis ID Lampung. Dan juga beberapa mahasiswa pun terlihat antusias menanyakan kerja-kerja jurnalistik, mulai dari sejarah, proses pencarian berita, hingga terbit di website maupun koran. Gak hanya itu, para mahasiswa pun juga sempat mengomentari suasana kantor Rilis ID Lampung yang sangat instagramable. Jadi teman-teman, Rilis ID Lampung lahir pada 2 Februari 2017, disusul setahun kemudian oleh sang adik, yakni koran Rilis ID Lampung, yang dimana awalnya Rilis ID Lampung merupakan media massa online bagian dari Rilis ID yang berkantor pusat di Jakarta. Dan pada akhirnya Rilis ID Lampung terus berkembang hingga berdiri Rilis ID TV dan media online yakni Lampung Corner. Ini satu paham ya? Ya. Oke. Terus kemudian dilihat lagi beritanya ini layak atau tidak. Nah, nilai-nilai kelayakan berita itu kan ada unsur-unsurnya, ada banyak. Ya Pak, itu bagaimana sih Pak cara membedakan wartawan yang benar-benar wartawan sama wartawan bodrek gitu Pak? Wartawan bodrek itu kan sakit kepala ya. Wartawan bodrek itu wartawan kayak abal-abal gitu Pak? Iya. Karena Rilis ID kan ada di Jakarta, kita
Jawa Timur. Surabaya. Iya, Jawa Timur. Setelah itu di NTT, di Kepulauan Riau, di Malang, Sulawesi Tengah. Dan kunjungan diakhiri dengan pemberian cindramata dan foto bersama antara mahasiswa dan pihak Rilis ID Lampung. Dan ini salah satu contoh suasana kantor di Rilis ID. Nah, dan yang ini ruangan khusus tempat editor. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat yang terakhir. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat yang terakhir. Sekarang kita ada di Lampung Pos. Saat kita datang, kita disambut oleh salah satu pihak dari Lampung Pos, yaitu dengan Kak Fandi. Nah, sekarang kita ada di ruangan meeting Lampung Pos. Di sini juga kita ditemani oleh Kak Fandi, Kak Delima, Kak Setiaji, dan juga Kak Ihwana. Di sini, dosen pengampu yaitu Bu Rosi Daud menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan mahasiswa jurnalistik. Teman-teman, Lampung Pos merupakan media cetak terbesar di Lampung dan menjadi wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk belajar mengenai perkembangan saluran media massa. Yang tergabung dalam jaringan Media Group Network. Makanya tadi kalau teman-teman lihat yang ada logo-logo Media Group Network tuh yang ada di sini, setiap reporter, setiap wartawan yang ada di dalam satu media lainnya yang dari sama dari mungkin gitu sih. Asal itu tidak melanggar kode etik jurnalistik kerja dalam berorganisasi, dalam bergaul, dalam mengerjakan tugas-tugas redaksiannya gitu. Selanjutnya kita melihat-lihat yang ada di kantor Lampung Pos. Yang pertama yaitu radio yang ada di Lampung Pos.
Dan ini juga ada beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Radio Lampung Pos. Nah teman-teman, ini dia penampakan yang ada di ruangan Radio Lampung Pos. Dan ini ruangan tempat editor. Selanjutnya kita ke ruangan berita. Dan kebetulan ini lagi ada berita mau live streaming loh teman-teman. Teman-teman, ternyata presenter yang ada di Lampung Pos mereka nggak pakai teleprompter loh. Jadi sebelum tag video, para presenter ini harus menghafal skrip yang diberikan oleh pihak Lampung Pos. Nah, ini dia teman-teman yang kita tunggu. Tempat percetakan koran. Jadi teman-teman, perlu kalian ingat ya, bahwa Lampung Pos ini merupakan media cetak terbesar di daerah Lampung ya. Dan ini suasana di tempat percetakan koran. Teman-teman, selesai sudah kunjungan kita di tempat yang terakhir ya. Dan ini pemberian cenderamata oleh Ibu Rosi Daud. Kantor Lampung Pos berada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 108 Raja Basa, Bandar Lampung. Teman-teman, itu tadi keseruan kami dalam kegiatan studi banding ke media online dan juga media cetak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau nonton dari awal hingga akhir ya. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. See you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.